Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara penginputan soal di aplikasi e-learning madrasah yang menggunakan aplikasi GPT yang akan digunakan untuk ulangan harian ataupun mid semester atau yang lain. Yang pertama, kita masuk dulu ke akun Bapak Ibu masing-masing. Kita masukkan username dan password di sini, lalu masuk dan tunggu prosesnya. Nah, kali ini sudah masuk ya, sudah masuk ke halaman dashboard awal aplikasi e-learning madrasah. Seperti ini. Di sini ada identitas dewan guru. Di sini ada nama guru, asal sekolahnya, tahun pelajarannya, semesternya, profilnya, buat ruangan. Nah, di sini adalah ruangannya, ruang kelas, ruang kelas Bapak Ibu, ruang kelas Bapak Ibu. Contoh ini saya masuk menggunakan akunnya Bapak Abdul Said ya. Nah, Bapak Abdul Said ini mengampu 4 kelas, kelas 10, 11, dan 12. Kelas 11-nya ada 2 kelas. Jadi nanti kita bikin soalnya per kelas. Contoh kelas 11 ini 2 kelas, ya nanti kita buat soal kelas 11 ini 2 soal. Gimana caranya? Biar kelas kita hanya menginput satu saja, yang lain tinggal copy paste. Gimana caranya nanti akan saya contohkan. Di sini sudah identitas lagi, informasi ini daftar siswa, daftar guru yang login ya, yang aktif. Ini daftar siswa yang online. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang kelas untuk proses pembuatan soalnya. Nah, di sini ruang kelas yang tadi, kelas-kelas itu tampil di sini ya. Ini kelas 10, 11B, 11A, 12. Infonya di sini, mata pelajarannya, kelasnya, deskripsi kelasnya, tahun pelajarannya. Pertama kita contohkan masuk di kelas 10. Masuk, kita buka. Di sini sudah masuk ya. Ini adalah halaman dashboard kelas. Ini ada informasi kelasnya. Ini aktivitas siswa, keterangan siswa. Nanti kalau siswa yang tergabung dalam kelas ini ada yang aktif, di sini akan jumlah siswanya siapa aja, berapa jumlah siswa yang aktif, nanti di sini akan tertera sejarahnya. Lanjut, di bagian menu sini ada forum madrasah, time kelas, voice community. Nah, kita fokus di menu komputer based test CBT. Ya, kita fokus di sini, kita klik. Ini tampilannya daftar CBT 10 IPS. Lanjut, sudah. Nah, lalu kita buat ujian CBT baru karena ini belum ada soalnya. Lalu di jenis ujiannya kita pilih di sini ulangan harian, ulangan akhir semester, kuis, ujian akhir madrasah, ujian madrasah. Contoh PTS, kita mau buat soal PTS ya. Di sini nggak ada PTS, kita pilih yang lain, ujian lainnya. Lalu kita bawa nama ujiannya PTS ya. PTS 1. Waktunya berapa? Waktu untuk mengerjakan soal ini berapa? Ini 120, berarti 2 jam. Kita buat 60 menit, jadi 1 jam. Tanggal mulainya, jadwalnya sesuai jadwalnya tanggal berapa? Contoh, kita belum tahu ini rencananya kita mau tanggal berapa. Kita kosongin aja dulu. Nanti kita bisa berubah kalau kita sudah ada jadwalnya. Nah, di sini ada rekam foto, acak soal, aktivitas ujian. Kita on kan semua. Sudah. Lalu kita ke menu nomor 2, buat soal ujian.
Nah, sebelum kita buat soal ujian, di sini ada menu-menu lagi. Yang ketiga adalah dari bank soal, impor Excel, impor soal Word, impor soal PDF. Ini ketiga menu ini adalah fasilitas impor, tetapi dia yang impor ini mudah digunakan ketika kita ingin membuat jenis soal pilihan ganda dan esai. Itu. Nah, dari bank soal, contoh yang saya jelaskan tadi di awal, ketika kita satu kelas itu memiliki berapa rombel, contoh ada memiliki 2 rombel. Kita nggak perlu membuat soal, mengetik soal setiap rombel itu satu-satu. Cukup kita buat soal di rombel pertama, lalu kita klik di sini. Nah, di sini kita pilih soal mana yang akan kita buat. Contohnya ini. Ini bank soal di mapnya Pak Said. Kelas 11 IPS, tahun pelajarannya 21-22, semester genap, penilaian ujian semester genap 2022, sejarah kelas 11. Ini 50 soal, dan ini penilaian ujian semester genap kelas sejarah kelas 10, 50 soal. Contoh kita menggunakan ini, tinggal ambil saja, lalu checklist mana soal yang kita mau ambil, checklist semua ya. Nah, contoh kita mau ambil semua, tinggal pilih ambil semua soal. Oke. Seperti sini 52 soal. Kita cek kembali di sini, edit ujian GPT, sesuai enggak soalnya. Buat soal, masuk ke buat soal. Ini nomor soal nomor 1 ini ada 3, cukup kita buka. Ada soalnya nggak nomor 1 ini? Nggak ada, kita buang. Kita hapus soal. Yang nomor 2 lagi nggak ada. Ini ada soalnya, ini ada jawabannya, nanti ada. Nah, yang nomor 3, yang nomor 3 ada jawaban. Nah, soalnya sama, kita hapus satu soalnya ada 50. Sudah 50 soal. Nah, simpan kembali ketika kita tadi sudah ngedit. Nah, ini adalah cara ketika kita menginput, kita sudah memiliki bank soal, kita tinggal ambil saja di bank soal kita tanpa penginputan satu-satu. Contoh, sekarang kita mau menggunakan penginputan soal yang secara manual. Kita buat soalnya, jenis ujiannya, terus contoh kita mau pas 2, contoh nama ujiannya, waktunya, dan segala macam ini kita aktifkan. Lalu kita pilih buat soal ujian. Nah, nomor urutnya, nah di sini ada pilihan, pilih jenis soal. Nah, di sini ada pilihan ganda, salah benar, menjodohkan, short hour, dan yang terakhir adalah esai. Saya jelaskan satu-satu. Pilihan ganda, seperti Bapak Ibu udah paham apa itu soal pilihan ganda, jadi saya tidak jelaskan satu-satu. Nah, yang nomor 2 adalah salah benar. Salah benar itu ketika kita buat soal, ya, pokoknya soal, contohnya soal pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Nah, kita input jawabannya benar. Nah, nanti kita tambahkan. Nah, ketika nanti kan menjawab benar atau salah, kita kan sudah menyebut kuncinya. Nah, kalau nanti anak-anak jawabnya salah, berarti ya nilainya kosong gitu.
Satu, ini soal kedua, contoh. Kita tadi udah buat soal salah benar ya. Yang ketiga soal menjodohkan. Bentuknya seperti apa? Nah, nih kita buat soal di sini. Kita buat soal sini, soal cerita. Ya, kita buat soal cerita dulu panjang. Nah, di sini nanti pertanyaannya, pertanyaan A dan ini. Pertanyaannya contoh laki-laki, jawabannya perempuan. Terus dan seterusnya sampai E. Nah, nanti jawabannya ketika nanti tinggal menjodohkan saja. Tuh, sudah ada jawabannya. Tambah 3. Jadi menjodohkan sudah. Nah, short hour ini. Short hour ini sama seperti esai, tetapi dia pilihannya sudah jawabannya adalah jawaban pasti. Contohnya huruf atau angka setelah angka 1 itu adalah 2. Atau lanjutan dari nomor 11 adalah, kita jawab, kita bikin soal, lanjutan angka setelah angka ke-11 adalah ini sebagai contoh saja. Nah, jawabannya 12. Dapat jawabannya 12. Nah, ini jawaban tambah itu. Nah, contoh yang tadi short hour tadi jawabannya 12 itu nanti akan mengoreksi otomatis. Ketika anak-anak menjawab 13, otomatis jawabannya adalah salah. Yang terakhir adalah soal esai. Soal esai itu kita tidak bisa dijawab secara otomatis atau koreksi otomatis, harus menggunakan koreksi manual. Nanti hasil dari ujian anak-anak itu akan dikoreksi oleh Bapak Ibu secara manual. Itu contohnya, nanti soalnya apa, nanti anak-anak jawabnya seperti apa, nanti benar atau salah itu dikoreksi secara manual. Itu. Contohnya ini sudah selesai buat soalnya, contoh sampai 50 atau 40 sudah selesai. Lanjut kita simpan soalnya. Ya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah tersimpan. Ujian lainnya ganjil. Nah, ini jenis namanya apa, waktunya, tokennya. Oke ya. Untuk cara pembuatannya seperti itu. Jadi singkat seperti itu. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa komunikasikan secara langsung atau berikan pertanyaan secara langsung kepada kami. Sementara cukup di itu saja tutorial atau cara penginputan soal menggunakan aplikasi e-learning madrasah berbasis CBT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.